Tunjukkan buah-buah kehidupan dan berdoa. Suamimu nggak lama, pasti dipukul Tuhan. Orang sombong seperti suamimu pasti dipukul. Demi kebaikan kamu dan dia. Kalau Tuhan mendisiplin suamimu. Yang penting kamu tetap setia berdoa pagi. Shalom saudara, kembali kita mengikuti Abam. Kita masuk episode 1131. Saya didampingi oleh pendeta Dr. Alvin. Mari kita mulai. Ya, baik Pak. Pertanyaan pertama dari seorang wanita usia 30 tahun belum menikah. Shalom Pak Eras, saya seorang anak dari keluarga Kristen dan bergereja di salah satu gereja lokal. Setahun terakhir saya bergabung dalam persekutuan GSKI di daerah saya dan saya merasa sangat diberkati serta mengalami perubahan hidup. Saya juga beberapa kali mengikuti doa dan ibadah di GSKI Rehoboth Mall Aragati. Pernah juga dalam satu kesempatan saya didoakan oleh Pak Eras. Saya bergabung di GSKI, sejak bergabung di GSKI, saya akhirnya memiliki pengertian tentang menjadi Kristen yang benar dan mulai mengaplikasikan dalam hidup sehari-hari, walaupun tidak jarang saya masih meleset. Namun bedanya, sekarang saya sudah sadar bahwa saya meleset dan tidak jarang sebelum melakukan suatu tindakan, saya sudah menyadari bahwa hal itu kurang tepat dan tidak melakukan tindakan tersebut. Yang terjadi adalah keluarga saya tidak menyetujui keterlibatan saya dalam persekutuan tersebut karena dianggap gereja baru pasti mencari-cari jemaat. Dikatakan pula bahwa sebagai anak, selama saya masih belum menikah, harusnya saya mengikuti arahan orang tua termasuk dalam bergereja. Saya sudah coba sampaikan hal-hal baik yang saya dapatkan, baik dalam persekutuan di gereja tersebut maupun dari truth.id. Tapi di situ saya dibilang, jadi anak jangan sok pintar ke orang tua. Apa yang harus saya lakukan, Pak? Di satu sisi saya dianggap tidak hormat terhadap orang tua, tetapi di sisi lain saya mengalami perubahan melalui ajaran Bapak, baik yang saya terima dari gembala di gereja lokal dan dari truth.id. Terima kasih Pak Eras untuk jawabannya. Kiranya Bapak diberkati selalu dalam tugas pelayanannya, juga seluruh tim yang ada. Kamu katakan ke orang tua, Pak, beri saya kesempatan 6 bulan atau 1 tahun. Kalau ternyata saya tidak berubah, saya bertambah rusak, saya balik ke gereja. Sebab balik ke gereja di mana Anda orang tuanya berbakti. Karena selama ini di gereja papa mamamu, kamu kasih tahu, kamu tidak berubah. Kamu bisa rusak hari esok. Beritahu, beri kesempatan, Pak. Kalau saya tidak berubah, papa tidak bukti perubahan saya balik ke gereja papa mama. Papa mama kalau ingin melihat saya berubah, izinkan saya menemukan Tuhan. Dengan cara saya, yang dimana saya sudah dewasa dan tidak ada firman Tuhan mengatakan kalau belum menikah harus terima arahan orang tua. Yang benar sudah menikah atau belum menikah menerima arahan Tuhan. Ya. Berikutnya dari seorang pria usia 20 tahun belum menikah tinggal di Jakarta, jemaat GSKI. Shalom Om Eras, saya ingin bertanya yang akhir-akhir ini lagi viral tentang Kristen progresif, di mana dihindari dan dicap sesat oleh mayoritas Kristen. Statement yang lagi viral adalah orang di luar Kristen bisa masuk surga, yang penting berbuat baik. Saya rasa ini adalah doktrin kita di GSKI, menurut penanya, maaf kalau salah. Enggak salah, benar. Kalau memang dia bukan umat pilihan, dihakimi menurut perbuatan. Jika mengasihi sama seperti diri sendiri, dia bisa masuk dunia akan datang. Tapi kalau orang Kristen beda, harus sempurna seperti Bapak, serupa dengan Yesus. Iya. Oke, teruskan. Sepertinya rada mirip ya Om. Iya. Soalnya saya juga sering mengikuti tentang keselamatan, terutama yang Om Eras paparkan. Saya rasa mirip. Ya mirip, tapi saya tidak tahu Kristen progresif itu apa dasarnya. Tentu kalau kita punya dasar. Buku saya mengenai keselamatan itu kan tebal sekali. Iya. Termasuk keselamatan di luar Kristen. Tidak sama dengan keselamatan kita, tetapi menjadi anggota masyarakat. Lalu ada beberapa orang Kristen menolak kalau tidak semua agama mengajarkan kebaikan,
karena mereka merasa bahwa hanya orang Kristen yang bisa masuk surga, terutama karena mereka punya Yesus sebagai jalan untuk masuk surga. Yang punya Yesus sebagai jalan untuk masuk surga, benar. Asal Yesus dari jalannya, Jalan. dihidupi dalam hidupnya. Kalau tidak, dia jahat juga. Iya. Bukan orang yang menyebut Yesus Tuhan yang masuk surga, tapi orang yang melakukan kehendak Bapa, Iya. yang mengenakan kehidupan Yesus. Matius 7 ayat 51 sampai 23. Saya setuju bahwa Yesus satu-satunya jalan, karena tanpa Yesus orang Kristen pun akan binasa. Apakah benar Om bahwa Yesus menebus dosa seluruh manusia dan bukan hanya orang Kristen saja? Ya, semua dosa dunia, karena Alkitab berkata, lihatlah anak domba Allah yang memikul dosa dunia. Kalau sebagian, pasti ditulis sebagian. Iya. Karena dosa dilakukan oleh satu orang, maka penebusan juga satu orang. Satu orang, semua manusia mengalami akibat kesalahan Adam. Karena satu orang, Yesus, semua orang bisa menerima pengampunan dosa dan dosanya dipikul. Jika mereka berbuat baik, yang di luar Kristen loh ya. Iya. Oke. Berarti semua orang berhak masuk ke dunia akan datang. Apakah Tuhan tega membuang orang yang berbuat baik hanya karena mereka bukan Kristen? Nah, orang-orang sebelum zaman Yesus, Ayub itu bukan Kristen. Iya. Nuh juga bukan Kristen. Imam Yitro juga bukan orang Kristen. Juga bukan orang Yahudi. Tapi mereka berbuat baik. Tentu banyak orang seperti ini. Bagaimana dengan 7.000 orang yang tidak menyembah berhala pada zaman Elia? Mereka mempertahankan imannya kepada Yahweh, apakah masuk neraka? Dari sekian juta masyarakat Israel yang tidak taat, masih ada 7.000 orang. Nah, oke, teruskan. Saya paham ada orang-orang yang masuk menjadi anggota masyarakat dan anggota kerajaan surga. Bagaimana cara menjawabnya ya Om, jika ada yang beranggapan, buat apa para rasul dan para martir jika pada akhirnya semua agama lain yang tidak percaya pada Yesus pun bisa masuk surga? Harus mengerti surga itu apa, masalahnya di situ. Jadi buat apa para rasul, para martir jika akhirnya semua agama? Tidak semua agama. Agama Kristen pun juga tidak membawa orang ke surga jika tidak mengenakan kehidupan Yesus. Biar Kristen juga kalau tidak mengenakan kehidupan Yesus, kalau tidak melakukan kehendak Bapa juga tidak masuk surga. Ya. Jadi martir ini dan para rasul menjadi landasan dasar manusia dikembalikan ke rancangan Allah semula. Menjadi anak-anak Allah yang sempurna seperti Bapa, yang serupa dengan Yesus, yang sama dengan menemukan kemuliaan Allah yang hilang. Saya berkata, kalau kita Kristen bedanya kita menjadi anggota keluarga kerajaan surga, bukan hanya masyarakat. Betul. Lalu mereka menolak dan mereka juga memakai Yohanes 14 ayat 6. Padahal kan maksud konteks ayat itu sampai kepada Bapa, Iya, bukan masuk surga. surga. Ya. Konteks dari ayat itu menurut saya adalah jalan menuju persekutuan atau hubungan kepada Bapa. Benar sekali. Ya, itu saja Om, maaf Hebat. kalau salah. Benar, kamu benar. Usiamu 20 tapi kamu luar biasa. Bravo. Hebatnya. Tuhan berkati. Setuju. Kamu sudah mengerti apa yang saya ajarkan. Berikutnya dari seorang wanita usia 51 tahun sudah menikah dan tinggal di Jakarta, Jemaat GSKI. Shalom Pak, salahkah saya jika memblokir beberapa WhatsApp dari orang-orang yang sudah sekian tahun tidak ada komunikasi lagi? Saya pernah mengirim beberapa video khotbah atau lagu dari Pak Eras, serta beberapa ibadah kita di GSKI, tapi mereka hanya diam atau tidak ada tanggapan. Bukannya saya mau memutuskan tali persaudaraan, tapi saya sudah capek dan lelah dengan sikap mereka, Pak. Nggak usah diblokir, tapi kita juga nggak usah mengirimkan khotbah-khotbah kita. Nggak ada ruginya kita tidak memblokir. Dibuka saja. Siapa tahu suatu hari mereka kirim WhatsApp, tolong dong kirim khotbahnya Pak Eras. Nah, setelah dia mendengar khotbah, saya dari sumber lain. Oke. Nah, ini marah ya. Ini Iya. marah. Nggak usah marah ya. Oke. Berikutnya dari seorang wanita usia 32 tahun, sudah menikah tinggal di Riau, Jemaat Pentakosta. Iya. Shalom Pak Erastus yang saya kasihi, sudah lama saya ingin curhat, tapi sekarang baru ada keberanian.
Semenjak kami mulai diberkati Tuhan, suami saya semakin hari semakin sombong, suka marah-marah dan mengucapkan kata-kata kotor hanya karena masalah sepele saja. Padahal dulunya suami saya pemain musik di gereja, bahkan suami saya seorang tamatan sarjana teologi. Beberapa bulan ini suami saya sudah malas ibadah, sampai bapak pendeta kami datang ke rumah untuk mengingatkan supaya datang ibadah, tapi tetap saja tidak mau datang. Setiap subuh saya mendoakan suami saya, Pak, supaya kembali ke jalan yang benar, karena sepertinya suami saya sudah dibutakan oleh uang. Permintaan saya kepada Tuhan, Pak, lebih baik hidup secukupnya saja, tapi kami hidup rukun dan bersama-sama memuji Tuhan Yesus, daripada hidup banyak uang tapi menderita. Pak, doakan saya supaya tetap sabar dan bertahan, serta tolong doakan suami saya yang tercinta, supaya kembali ke jalan yang benar. Terima kasih Bapak Erastus, sehat selalu dan panjang umur, Tuhan Yesus memberkati Bapak. Yang penting kamu tetap setia ikut Tuhan Yesus. Yang penting kamu setia. Tunjukkan buah-buah kehidupan dan berdoa. Suamimu gak lama, pasti dipukul Tuhan. Ya, orang sombong seperti suamimu pasti dipukul. Demi kebaikan kamu dan dia. Siap ya? Kalau Tuhan mendisiplin suamimu. Yang penting kamu tetap setia berdoa pagi, bertumbuh, hidup dalam kesucian. Oke. Berikutnya dari seorang pria usia 62 tahun, sudah menikah, memiliki 2 anak, tinggal di Jawa Tengah, Jemaat GSKI. Shalom Pak Erastus dan tim Abam yang saya kasihi. Saya bergereja dan komsel di GSKI sudah hampir 4 bulan. Sebelumnya saya bergereja di Karismatik dan istri saya masih bergereja dan komsel di Karismatik. Masalahnya sekarang adalah muncul ketidaksepahaman tentang doktrin di antara kami. Yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana sikap saya sebagai suami? Apakah saya terus di GSKI atau kembali ke gereja lama yang berteologi kemakmuran ya Pak? Kamu tetap di GSKI, tapi tidak usah debat soal doktrin. Yang pertama. Yang kedua, kamu bisa dua-duanya. Oke? Bisa di gereja itu, nanti kamu juga di GSKI. Terutama kamu mengikuti doa pagi dan mendengarkan firman di truth.id. Oke. Sedangkan istri saya juga tidak nyaman kalau di GSKI. Saya khawatir dalam hubungan kami semakin lama timbul perselisihan dalam rumah tangga. Saya mohon pencerahan dari Pak Erastus. Kalau kelakuan kamu sangat indah, sangat baik, excellent, istrimu akan melihat, akan tercelik bahwa GSKI mengajarkan kesempurnaan, kesucian hidup, dan ini akan sangat berpotensi membuat istrimu ikut kamu. Bertarung, kamu rebut istrimu dengan perjuangan untuk menunjukkan bahwa GSKI mengajarkan kebenaran, dan itu nampak dari perilaku, dari perbuatan. Tunjukkan itu, buktikan itu. Ya, selamat berjuang. Tuhan berkati. Berikutnya dari seorang wanita usia 30 tahun, sudah menikah, Jemaat Gereja Karismatik Jogja. Ya. Shalom Pak Erastus dan tim, terima kasih setelah menjawab pertanyaan saya sebelumnya dan saya sangat diberkati. Selama ini adik-adik saya tinggal bersama saya dan suami tinggal di Kupang. Tapi karena saya studi lanjut, akhirnya adik-adik saya 2 orang tinggal bersama suami, dan jika saya libur baru ke Kupang. Beberapa waktu lalu ada masalah di rumah diakibatkan karena suami saya sering tersinggung jika adik-adik saya berbicara menggunakan bahasa daerah. Karena suami saya tidak mengerti bahasa daerah kami, akhirnya dia menegur adik-adik saya dan membuat aturan bahwa mereka tidak boleh berbahasa daerah di rumah. Tapi adik-adik saya sering memakai bahasa daerah saat berbicara di antara mereka. Sampai akhirnya suami marah dan memberitahu kepada mereka, jika mereka mengulangi lagi, maka mereka akan diusir dari rumah. Kata-kata ini membuat adik-adik kandung saya menjadi kecewa, sehingga mereka memberitahukannya kepada mama saya dan kakak-kakak yang lain. Akhirnya saya diserang sama mama dan dicap bahwa saya membela suami saya. Masalah ini belum saya ceritakan kepada suami karena saya belum tahu bagaimana cara saya menjelaskannya agar suami tidak emosi.
Suami saya juga cepat marah, Pak. Saya juga kecewa dengan suami dan di sisi lain adik-adik juga salah. Namun, bagaimana cara saya membicarakan hal ini kepada suami, mama, dan juga adik-adik saya ya, Pak? Mestinya kalau adik-adikmu berbahasa daerah, justru suamimu belajar bahasa daerah. Memang suamimu tidak dewasa. Suasana seperti ini tidak enak bagi kamu. Tapi saran saya, kamu jangan bertindak apa-apa. Lalu bagaimana? Kamu diam dulu. Yang kamu lakukan hanya telepon adik-adik kamu dan berkata, tolonglah dik, bukan saya membela suami. Karena suami saya juga orang yang bisa mudah marah. Jadi kamu jangan pakai bahasa daerah. Itu kamu lakukan lagi. Dan setelah itu kamu diam. Jangan beritahu suami tentang mama dan kakak-kakakmu. Jangan beritahu dulu. Mengalir saja. Hanya Tuhan yang bisa tolong kamu. Oke. Jika saya melihat, baik adik dan suami saya sama-sama salah. Jika suami marah karena kebutuhan keuangan menipis, dia selalu mengikut adik-adik yang tinggal di rumah. Ya itu pasti. Orang tinggal sama kakak tapi tidak tahu diri kan. Apa sulitnya tidak menggunakan bahasa daerah? Ya anak-anaknya, adik-adiknya juga tidak benar. Sementara suaminya tidak dewasa. Padahal saya juga kerja sambil kuliah untuk menafkahi mereka di rumah. Saya sekarang hanya diam dan berdoa. Mohon masukan dan nasihat dari Pak. Sementara diam dan berdoa saja. Karena tidak ada jalan lain. Ya, diam dan berdoa saja. Nanti Tuhan akan memberi petunjuk apa yang harus kamu lakukan. Sekarang kita tidak tahu harus buat apa. Oke? Ya. Oke. Berikutnya dari seorang wanita usia 35 tahun sudah menikah, tinggal di Sumatera Utara, jemaat Protestan. Shalom Pak Pendeta, saya mau bertanya. Saya dari tahun 2021 sudah tidak serumah dengan suami saya. Suami saya meninggalkan saya dan tidak pernah menghubungi saya. Jangankan menafkahi saya, bertanya kabar saya saja tidak pernah. Saya juga sudah pernah digugat cerai, tapi dia mencabut gugatannya. Ini sudah tahun yang keempat rumah tangga kami berjalan tidak jelas begini. Saya dan keluarga sudah berupaya dan berusaha agar rumah tangga saya bisa dipulihkan, tapi tidak mendapat respon yang baik dari suami saya. Bahkan orang tuanya juga sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Terakhir saya tahu dia jalan dengan perempuan lain dan mengaku sudah bercerai. Jujur Pak Pendeta, saya capek. Selama 4 tahun saya selalu berdoa untuk pemulihan rumah tangga saya, tapi tidak ada hasil. Malah sampai detik ini pun tidak ada respon baik dari suami untuk kembali membangun rumah tangga kami. Apa yang harus saya lakukan Pak Pendeta? Saya sudah lelah dengan keadaan ini. Walaupun ujian yang saya alami ini berat, saya tidak meninggalkan Tuhan. Malah saya selalu berusaha untuk dekat dan minta kekuatan sama Tuhan. Apakah rumah tangga ini saya akhiri saja, Pak? Sudah 4 tahun saya berusaha menunggu dengan setia, tapi hasilnya masih nihil. Yang pertama, kamu tidak boleh mengusahakan perceraian. Kamu di pihak diam saja. Tidak disebut punya anak ya? Iya, tidak disebut. Kamu diam saja, kamu usahakan pekerjaan atau usahakan nafkah untuk bisa menghidupi diri kamu dan tidak bergantung kepada suami. Jelas suamimu selingkuh, jelas dia tidak setia, jelas dia kejam dan jahat. Tapi kembalikan kepada Tuhan, kamu pasti dulu diberkati ya. Pasti kamu diberkati dan Tuhan akan menuntut keadilan. Tuhan akan bertindak sebagai hakim. Siap-siap suamimu ditindak Tuhan nanti. Oke. Jadi yang penting kamu diam, tidak mengusahakan perceraian. Kamu lebih banyak berserah kepada Tuhan. Terhadap suami kamu tidak usah cari lagi. Ya, jangan gugat cerai. Kamu bertumbuh saja dalam Tuhan lewat doa pagi, doa puasa bersama kami, firman Tuhan di truth.id. Ini jalannya. Oke? Ya, teruskan. Berikutnya dari seorang pria usia 38 tahun sudah menikah, memiliki 1 anak, tinggal di Jawa Timur, jemaat karismatik. Ya.
Shalom Bapak Rohaniku yang kami hormati dan kami kasihi. Saya sudah lama mengikuti Om dengan setia sejak tahun 2012 dan seingat saya sejak Suara Kebenaran melalui audio. Oke. Terima kasih Om sudah banyak menuntun dan membimbing saya dan keluarga kami. Kami terus bertumbuh di dalam Suara Kebenaran yang Om ajarkan lewat online. Sampai suatu ketika kami bertemu Om Eras di seminar Financial Freedom di Malang tanggal 15 Juli 2019 dan 23 September 2019. Waktu itu Om Eras memeluk saya dan saya sungguh merasakan pelukan orang tua. Kami pelayan di sebuah gereja dan puji Tuhan kami dipercaya dari tahun 2019 yang awalnya hanya 14 jemaat dan sekarang sudah ada 200 jemaat Om. Beberapa kali kami pernah mengumpulkan jemaat untuk menonton seminarnya Om Eras. Kami rindu suatu saat mimbar gereja kami didatangi Om Eras. Kami tinggal di Jombang, Jawa Timur. Oh iya Pak, kami baru mempunyai anak berumur 2 hari saat kami menulis album ini. Sekaligus memberikan namanya ini. Ada nama Erastusnya. Iya, ada nama Erastus. Oke. Harapan kami sebagai orang tua, kami rindu anak ini bisa mengikuti teladan yang Tuhan Yesus ajarkan lewat Om Eras. Dan kalau besar nanti, kami rindu anak kami bisa menjadi salah satu tongkat estafet dari Suara Kebenaran. Amin. Kami sebagai orang tua berharap anak kami kelak bisa sekolah di tempatnya Om Eras. Kami keluarga, khususnya anak kami yang pertama ini rindu didoakan Om Eras waktu membacakan album ini. Harapan kami juga suatu saat bisa ketemu Om Eras lagi, baik di bumi maupun di langit baru, bumi baru. Terima kasih Om, kami sekeluarga sangat memberkati Om. Tuhan Yesus memberkati. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan Devan Erastus Setiawan di dalam tangan Bapa. Bapa jadikan dia seorang hamba Tuhan yang dahsyat dan luar biasa pada hari dewasanya nanti. Kami serahkan anak ini dalam tangan-Mu. Tuhan beri kuasa. Tuhan beri malaikat penjaga, malaikat pelindung. Tuhan bungkus dengan kuasa darah Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati keluarga ini. Oke. Berikutnya dari seorang wanita usia 43 tahun, single, tinggal di Malaysia, jemaat online Truth.id. Ya. Shalom Bapak Rohaniku, Pastor Erastus Sabdono, hamba Tuhan yang mendampingi dan tim Abam. Saya mau bertanya, bagaimana cara mengatasi pikiran yang seakan berdialog ketika kita membaca firman Tuhan atau berdoa? Saya mengalami ini saat saya duduk untuk membaca firman Tuhan atau berdoa. Mengapa pikiran saya seperti berdialog sehingga saya merasa terganggu? Kadang mulut saya mengatakan, diam kau, seperti saya berantem dengan pikiran sendiri. Biasanya kalau pikiran saya mulai berdialog dengan hal-hal yang memang terjadi, saya berhenti membaca Alkitab atau berhenti dulu berdoa, dan ternyata dialog itu juga berhenti. Mengapa demikian, Pastor? Terasa dalam tubuh ini ada 2 pribadi. Mohon petunjuk Bapak Rohaniku. Terima kasih banyak atas jawabannya. Kasus seperti ini juga tentu saya hadapi. Jadi ada dialog dalam pikiran kita. Waktu kita baca Alkitab, waktu kita berdoa, ya. Cara untuk mengatasi hal ini, kita belajar konsentrasi. Yang pertama, belajar konsentrasi itu menyembah. Haleluya, terpujilah Engkau Tuhan. Yang kedua, kamu tidak boleh gusar. Makin gusar, makin kamu mengusir-ngusir dalam nama Yesus, diam, makin kacau pikiranmu. Tenang saja, teduh. Perintahkan kepada jiwamu dengan teduh, aku mau menyembah. Aku mau fokus baca Alkitab. Nggak usah kamu lawan seperti itu. Kamu harus teduh, tenang. Karena kendali itu di tangan kita. Kita memegang kendali itu. Jadi kamu cukup mengatakan kepada dirimu sendiri, aku mau berdoa. Haleluya, terpujilah Engkau. Lawan dengan penyembahan, jangan gusar, dengan teduh perintahkan dirimu. Bukan melawan suara-suara itu, tapi kamu perintahkan dirimu. Ya,
Ayo, bukan diam kamu, bukan. Tapi ayo kita menyembah. Ayo kita baca Alkitab. Itu akan sangat bagus dan itu akan berpotensi sekali membuat kamu bisa belajar fokus. Oke? Jelas ya? Oke, teruskan. Berikutnya dari seorang wanita usia 39 tahun, belum menikah, tinggal di Kalimantan Barat, Jemaat GSKI. Shalom Pak Eras, saya mau curhat sambil meminta nasihat Bapak. Oke. Saya sudah melayani di sebuah yayasan Kristen di bidang pendidikan sebagai staf atau guru selama hampir 18 tahun. Akhir-akhir ini saya digelisahkan oleh keadaan pelayanan yang semakin hari semakin berat menurut saya. Setahun belakangan ini saya merasa tidak lagi didengar atau dihargai oleh pemimpin di mana saya bekerja. Saya merasa sebagai senior, tapi tidak diberi kesempatan lebih untuk berkembang atau tidak diberi kepercayaan seperti dulu. Saya terkadang merasa bahwa saya ini hanya sebagai pelengkap saja dalam penyusunan sebuah puzzle. Memang secara kemampuan saya sadar sudah tidak terlalu berkualitas seperti dulu, karena banyak guru-guru baru yang lebih jago dan punya banyak kompetensi. Jika ada kesalahan yang saya perbuat, seolah-olah saya manusia paling buruk yang dibanding-bandingkan dengan orang lain yang lebih baik dari saya. Saya berkeinginan untuk resign dari pelayanan dan memilih tinggal sendiri suatu saat nanti, Pak. Sekarang masih menabung sedikit-sedikit. Yang mengatur hidup kamu itu Tuhan, bukan kamu mengatur dirimu sendiri. Sebenarnya kamu ini juga bermasalah dengan pribadimu. Ya. Kamu tidak percaya diri, kamu masih ingin dihormati atau dihargai. Ini yang salah. Yang kamu lakukan sekarang, kamu yakin kamu berharga di mata Allah, dan kamu punya kemampuan yang tidak dimiliki orang. Temukan itu dan kembangkan itu. Kalau senior tidak memberi kamu kesempatan, tidak usah marah. Kamu seperti pelengkap dalam penyusunan puzzle. Tidak apa-apa. Untung kamu masih jadi pelengkap, bukan sampah. Jalani. Belajar diperlakukan tidak adil. Belajar untuk direndahkan tanpa kamu membalas. Tuhan yang akan mengangkat kamu nanti. Kalau orang dianggap lebih jago, kamu dipandang buruk, bahkan dibanding-bandingkan, diam saja. Kalau Tuhan di pihak kamu, jangan main-main. Ini nasihat saya. Yang penting kamu dekat dan melekat dengan Tuhan. Jangan berhenti melekat dengan Tuhan. Ya. Oke. Mohon sarannya buat saya, Pak. Saya harus bagaimana? Apakah saya boleh bercita-cita untuk keluar dari pelayanan tersebut? Jangan mengatur dirimu sendiri. Mengalir saja. Hidup dalam doa. Setiap hari jam 5 pagi, WIB, bersama saya berdoa. Tuhan akan berbicara kepadamu. Karena saya merasa sedih dan merana dalam pelayanan. Saya merasa melayani kok berat ya Pak, dan tidak diperhitungkan. Kalau tidak diperhitungkan itu tidak jadi berat mestinya. Kecuali kamu masih pengen kehormatan dan pujian. Itu yang membuat kamu berat. Kalau kamu tidak mengharapkan pujian, kamu rela direndahkan, yang penting kamu jadi pelengkap puzzle tadi. Kamu masih punya tempat untuk melayani, nikmati itu. Terus. Biasanya kalau sudah senior malah dihargai, tapi ini sudah senior malah tersingkir. Nah, cara berpikir kamu yang salah ini membuat kamu menyiksa dirimu sendiri. Tidak selalu senior itu selalu dihargai. Senior yang tidak berpotensi seperti anak-anak muda sekarang yang lebih jago, yang logis, terimalah keadaan ini. Yang penting kamu persiapan masuk dunia akan datang. Dunia ini sementara. Oke? Ya, terus. Maaf, tapi istri pemimpin kalau bicara suka ceplas-ceplos. Kadang juga menyindir dan merasa diri paling sempurna. Nggak apa-apa. Biar aja. Dia pikir nggak ada Tuhan kali. Ya, biar aja. Biar aja. Kamu kembalikan semua ke Tuhan. Sebenarnya saya sudah tidak tahan lagi melayani di tempat sekarang ini, Pak. Justru kamu harus tetap tahan. Karena di situ kamu belajar dewasa. Saat merasa putus asa dan sedih, saya mengingat kata-kata Bapak. Jika kita hidup tidak haus akan pujian atau penghargaan manusia karena apa yang kita miliki di dunia ini hanya sementara dan bumi ini hanya tempat persinggahan sementara saja. Wow, ini bagus.
Kamu nangkap kebenaran ini, kamu kenakan, kamu luar biasa. Nah. Oke. Kadang saya merasa hanya numpang hidup saja di tempat pelayanan. Ya, jangan merasa yang tidak perlu kamu rasa. Kamu jalani aja dulu. Biar Tuhan yang mengangkat kamu. Jangan angkat diri. Saya sedih, Pak. Apakah saya salah, Pak? Salah, kamu tidak dewasa dan ada ketidakberesan dalam kepribadianmu. Maka kamu ikut doa pagi, dengarkan khotbah saya. Itu terapi atau kesembuhan untuk kamu. Oke. Mohon maaf jika terlalu terang-terangan, tapi memang kenyataannya begitu. Oh iya, nggak terang-terangan, memang kamu harus begini. Ya, Ya. cukup ya. Kamu sudah saya jawab. Ya, cukup. Oke. Demikian saudara, episode ini kita jumpa di episode yang akan datang. Tolong berkati.